suka belajar dengan kalian. Tapi sebelum itu rasanya tidak afdol kalau misalnya adik-adik tidak kenal dengan kakak-kakak ya di depan sini. Boleh kakak kenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama kakak Loviana Nurfayusa dari jurusan Pendidikan Madrasah. Semangat pagi. Kalau bilang semangat pagi, pagi luar biasa. Oke? Semangat pagi, Pagi luar biasa. kurang kompak. Sekali lagi, semangat pagi, Pagi luar biasa. Oke, perkenalkan, nama kakak Lias Jada Dewi dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Oke, sekarang giliran kakak. Perkenalkan, nama kakak Rizky Wahyuni, kakak dari jurusan Pendidikan Guru Bahasa Ibtidayah. Baik, selanjutnya kakak namanya Rauda Fitri, bisa dipanggil Kak Rauda. Kak Rauda bisa, Kak Fitri bisa. Kakak biasanya di kelas 5D, kakak yang sebenarnya kelas 4D, maaf. Nah, kakak juga jurusan dari pendidikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria. Kakak biasanya di kelas 1B, jurusan kakak pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Risa Zera dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah. Kalau pikiran abang ini berapa? Tepuk semangat. Pembelajaran baru dimulai. Jadi boleh diulang lagi. Assalamualaikum, boleh kan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Kita di kelas ini jumlahnya berapa? Iya. Kalau boleh tahu, ini coba dicek kawannya tengok kanan kiri siapa yang ada hadir hari ini. Jadi jumlahnya berapa orang? 27 yang tidak hadir. Oh, yang hadir 2 orang. Berarti yang hadir hari ini 25. 27. Jumlahnya 27. Kalau yang udah hadirnya 2 orang, yang hadirnya 27, berarti jumlah semuanya kalau hadir 20. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan mempelajari materi tentang anak-anak sekalian boleh lihat gambar yang ibu bawa. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat gambar ini, kira-kira kalian kalau ketemu gambar kayak ini di televisi pernah lihat? Nah, selain di televisi, ya, ini adalah promosi tentang makanan. Nah, kalau promosi tentang makanan, biasanya orang-orang kalau promosi makanan itu tempatnya di mana saja? Ketemunya di televisi, betul. Selain di televisi, kalau sambil pergi sekolah, pernah lihat nggak yang kayak gitu?
Ya betul. Tadi siapa yang jawab apa tadi? Spanduk. Tadi yang jawab spanduk. Siapa yang jawab? Pintar, soleh. Iya kan? Karena kalau tempat promosi itu banyak ya. Tempat promosi itu bisa di televisi, bisa di pinggir-pinggir jalan. Kadang ada tuh gambar makanan. Ada juga gambar produk-produk tentang kesehatan. Nah, jadi kalau promosi itu kan nama dari kegiatannya. Nah, ini selain ada di pinggir jalan, tadi kan ada di televisi. Nah, kalau di televisi itu namanya kita sering biasanya nyebutnya apa tuh? Misalnya, apa saya? Berita iklan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang iklan. Nah, kadang kan kalau lagi nonton televisi tuh, atau kalau sekarang kan kalian seringnya nonton YouTube. Nah betul, kadang lagi sedang enak tuh nengok tadi ceramah Ustadz Adi Hidayat, terus tiba-tiba datang iklan. Iklannya iya betul, tapi perlu kita ketahui ternyata di dalam iklan itu ada sebuah informasi yang disampaikan. Nah, kalau misalnya ini tentang makanan yang kalian tangkap dari iklan tersebut apa? Misalnya tentang makanan nih, misalnya iklannya tentang makanan. Yang kalian ketahui dari iklan itu, yang kalian informasi, yang kalian dapatkan dari iklan itu. Makanan itu, misalnya iklan tentang Yakult, terus dia bilang, hai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, saking seringnya iklan itu keluar sampai kita hafal. Sampai kita hafal kata-katanya. Nah, tadi kan dia bilang, hai ususmu, minum Yakult tiap hari. Berarti ada hal penting yang ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan kita minum. Nah, apa tuh? Usus. Kenapa? Sehat. Berarti ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, kita udah tahu nih, kalau iklan itu bisa di TV, bisa di spanduk, ada juga sering munculnya di YouTube. Sekarang, setelah kita tahu tuh bentuknya iklan, kira-kira arti dari iklan itu ada yang bisa jawab? Siapa yang tahu arti dari iklan itu? Soleh? Betul. Yang lain? Selain ayo dong. Salah tidak akan dihukum. Yang berani jawab berarti dia bisa membayangkan tuh. Oh, kalau iklannya kayak gitu. Kalau iklan itu artinya seperti ini. Iklan itu sudah sering. Jadi iklan itu sudah sering. Ini ada iklan. Di Instagram ada iklan. Lagi nonton ceramah pun timbul iklan. Siapa yang bisa menyimpulkan selain Soleh yang di sana tadi arti dari iklan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dengan kata-kata seperti ini, dengan kata-kata sederhana. Oke, Soleh yang di belakang. Mana Soleh? Iklan? Mendapatkan manfaat. Bisa. Tidak ada yang salah ya. Tadi kita udah bilang tuh, dari iklan kita bisa mendapatkan. Nah, tuh, itu manfaatnya tuh. Masa cuma yang Solehah? Iklan. Iklan nih bayangin, iklan. Ini iklan sama ini. Ini pun lengkap dari iklan. Kadang ada yang bilang apa lagi ya? Yang kita hafal, yang familiar, yang sering kita dengar tuh iklan kita hafal. Selain tentang Yakult, ada yang tahu? Nah, komik sentral, kayak mana Soleh? Kalau komik sentral tuh biasanya artinya kayak gini, batu, juga misalnya sampai tahu kan kita artinya kita tuh sebenarnya udah tahu tuh arti dari iklan. Ayo, Soleh-soleh yang di kelas 5C pasti apa yang kita pasti tahu tuh iklan. Nah sekarang kamu
iklan kita bisa tahu nggak manfaat dari sebuah barang yang orang promosikan di TV tanpa adanya iklan. Nah, jadi anak-anak sekalian, soleh dan soleha, iklan itu adalah sebuah cara yang kita lakukan agar sebuah barang ataupun jasa itu bisa kita kenalkan ke banyak orang. Karena tanpa adanya promosi, yang kata soleh, yang soleh bilang tadi, tanpa adanya promosi orang-orang tidak akan tahu orang-orang tidak akan tahu tentang sebenarnya apa sih produk yang kita tawarkan. Nah, jadi iklan ini ada juga kaitannya dengan ya ekonomi. Kadang ada juga yang misalnya nih, ada juga tentang kalau yang bagian ekonomi kan bisa jual-jual barang atau pakaian, makanan. Nah, ini ada juga yang jenisnya bukan dalam bentuk sebuah barang atau yang lainnya, tapi ada namanya jasa. Tahu nggak kalau yang tentang kesehatan misalnya kayak yang bekam kan sering tuh ada tuh di jalan kerajaan tentang bisa bekam, bisa sekian, itu tuh kan dalam bentuk jasa, dalam bentuk jasa. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari iklan. Iklan tadi isinya adalah promosi. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan ulang pengertian tentang iklan? Tadi kan udah bilang tuh, iklan adalah bla 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 bla. Harus berani karena dengan kita mengucapkan itu kita jadi benar. Sebagian besar pelajaran sekolah itu kita ingat lewat satu menulis, kedua bukan kan kita sambil nulis sambil menyebutkan. Nah, itulah nanti bakalan lengket tuh, lengket di pelajaran. Ibu Ila itu ingat tentang pembelajaran pecahan. Pembelajaran pecahan itu di kelas berapa ya? Saya ingat dulu. 3. Nah, di kelas 3 pengenalan tuh pecahan. Kelas 4 nanti tingkat kesulitannya tinggi lagi belajar matematika. Dan kenapa kita bisa ingat pembelajaran itu semua? Karena kita latihan. Kalau guru menerangkan, kita mendengarkan, kita tulis, kita sebut hurufnya, kita sebut angkanya, sehingga kalau udah belajarnya kelas 4 tuh, pas kelas 5 ketemu lagi jadinya kan lebih bisa, udah lebih bisa karena sudah tahu. Nah, begitu juga dengan arti iklan ini. Arti iklan bakalan kita pahami secara benar kalau kita sudah mahir menyebutkannya lewat kalimat kita sendiri. Penjelasannya tidak harus misalnya sama kayak yang di buku. Iklan adalah suatu proses, pokoknya kita penjelasannya dengan kalimat yang sendiri. Nah, itu bakalan lebih hafal lagi, lebih ingat lagi. Intinya iklan ini adalah oke, tadi iklan tadi apa soalnya? Nah, gimana sama? Apa lagi jasa? Betul, jasa. Apa lagi? 1, 2. Oke, jadi kita ulang sekali lagi. Iklan adalah sebuah cara mempromosikan barang atau jasa yang berisikan tentang informasi dari iklan tersebut. Tadi kan isinya berbagai macam. Kalau misalkan produk tentang kesehatan, ya isi iklannya tentang kesehatan, kayak Yakult, kayak Sprint. Katanya dengan minum Sprint itu tubuh bisa jadi lebih segar. Nah, sampai hafalan karena saking seringnya tuh nengok
iklan sprint, iklan ya, dan segala macam. Oke, sekarang kamu tuh udah sering nengok tuh, itu udah sering nengok. Kayak mana kalau orang sedang promosi iklan TV, udah sering nengok. Sering nengok. Sampai kita hafal kan itu kalimatnya. Gerakannya kadang-kadang hafal gitu. Saking seringnya itu kalimat-kalimat kayak Yakult, Sprint, Roti Roma, segala macamnya sampai kita hafal gerakannya, kata-katanya. Sampai kalau kita udah minum Yakult, dicelak sampai kayak yang langsung terucap sendiri tuh. Hai Yesus minum Yakult ya saya. Sampai main dengan kawan, sampai terucap. Nah, sekarang Ibu punya kita akan kita akan mempraktekkan. Sekiranya nih kita punya sebuah produk atau barang, bagaimana cara kita mempromosikannya ke orang-orang. Ibu Ija yang akan melihat. Oke, ada yang tahu ini apa? Sudah apa kan? Ini juga mereknya. Nah, ini juga sering nih. Yang ada apa katanya? Ada badannya. Saat ini kalau praktek untuk promosi barang bisa dong. Ada sering itu dan sering kita tengok kayak apa di komik aja. Oke, ini kita tengok lagi ya. Kuliah punya apa baik? Kuliah selain masakan, ternyata Ibu Lia sudah mempersiapkan. Masya Allah, Ibu Lia sudah mempersiapkan. Apa nih? Kamu produknya sushi. Terus kamu lihat barangnya, kayak udah mau buka rumah kan? Bahan segar, bahan sushi, apalagi Kuliah? Berarti, wah, iya nih. Ada kalau lagi jam istirahat dan hadir, kamu ternyata sudah lantas ada bagi ada bawa susu. Nah, kita ingin melihat soleha dan soleh berekspresi melalui 3 produk ini. Pas ya. Jangan terlalu pokoknya ini yang tegang gak usah belajarnya Kuliah kok tegang saudara belajarnya kan? Atau gimana? Masih semangat? Masih semangat? Kalau bilang semangat tadi jawab gimana? Pagi luar biasa. Pedas ya? Semangat pagi luar biasa. Kalau kompak dan kurang semangat, ulangi lagi semangat pagi luar biasa. Tepuk semangat. Asiriki. Udah mulai ya, terasa semangat. Kalau kayak gitu, kita kasih jempol ketua siapa? Nanti kalau ibu bilang tepuk jempol, bagus. Bisa? Soalnya kau bisa? Oke. Tepuk jempol, bagus. Oke, karena suara kita sudah mulai. Sepertinya kalau kita praktek
kita mau nemu nih kawan-kawan kita yang punya bakat. Siapa tahu nanti kan ada yang jadi salah satu usaha terus kita suka lupa lagi. Kalau lagi yang sosis yang testing terus dengan paham siapa nama saya? Oh bintang, paham bintang. Apa namanya kondom? Di sini semuanya suka kondom. Bukan. Ternyata kalau makanan pun sering jadi booming ya. Sekarang kan lagi kondom bukan banyak muncul tuh. Jadi kesukaan banyak orang. Jadi nanti gimana ibu dia? Ini kan ada 3 ada baci, ada gizi, ada segar. Nah, kita bagi jadi 3 kelompok. Boleh kan? Kita bagi jadi 3 kelompok. Ini kelompok 3. Nah, kita kasih waktu. Kita kasih waktu 7 menit. Boleh dong. Jadi itu boleh kan? Namanya tapi dua kelompok yang soleh yang antum dikasih waktu berapa menit tadi? 7. Oke, 7 menit untuk diskusi tentang seperti apa. Nah, nanti kita akan minta boleh 2 orang, boleh 2 orang, boleh rame-rame untuk mempromosikan produk yang ada di dekat ini supaya lebih biar nggak berserak-serak. Nah, ini ada nih 2 jalur. Berarti nanti Soleh di jalur sini nih duduk sama-sama rebukan. Kalau bicara ini biasanya kalau nah, jadi antum disuruh untuk mempraktekkan bagaimana caranya mempromosikan. Oke, paham? Sejauh ini paham? Oke, Soleh paham Soleh? Sayang ya kan? Bayangkan gimana kegiatannya itu kalau misalkan mempromosikan barang. Kalau misalkan memang membutuhkan sampai rame 2 orangnya boleh semuanya maju. Tapi kalau misalkan cuma promosinya kalau di contoh kalau di TV cuma 2 orang atau 3 orang, nah berarti yang perwakilan kelompoknya. Oke, sekarang silakan duduk berkelompok di sini saja, di sini saja. Mungkin kalau mau lingkaran tidak bisa ya. Nah, pokoknya kalian diskusi tentang bagaimana cara mempromosikan produk. Memanjang boleh selesai memanjang. Nanti kalian ini ada dikasih boleh.
promosi barang, jadi yang lain harus kepo ya, harus nengok ke depan semua. Setuju Soleh? Setuju? Oke Soleh, Soleh tahu siap? Soleh. Nah jadi Soleh karena aturannya kalau dalam agama Islam itu kalau jalan, apalagi kalau sholat, kan cuma di depan belakang. Kali ini kita mengikut dari itu. Kita minta Soleh yang duluan ke depan. Oke Soleh perwakilan. Siapa yang mau ke depan? Kalsium dalam membantu pembentukan dan mempertahankan kepada tulang dan gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh, kasih kucing dulu dong untuk Soleh yang dari depan berani mempraktekkan cara mempromosikan barang. Terpuji empat. Oke, terima kasih Soleh. Silakan kembali ke tempat. Sekarang waktunya untuk Solena menyampaikan cara mempromosikan barang dalam hitungan kecil dari depan. 1, 2, 3. Kamera roll action. Bisa mempraktekkan cara mempromosikan. Nah sekarang siapa yang masih ingat arti dari iklan? Yuk Soleh. Tadi bukan mereka. Nah jadi iklan itu adalah cara kita untuk mempromosikan barang ataupun jasa. Nah, tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam menyampaikan informasi melalui sebuah iklan itu kita harus menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Kemudian juga apa yang kita sampaikan itu sifatnya harus jujur. Kemudian apa yang kita sampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah pembelajaran kita pada seperti hari ini. Tadi menjelang siang, adapun penyampaian dari kita ataupun tingkah laku kami yang di depan, ibu istri kurang berkenan di hati dan kalian semua. Kami mohon maaf yang sebenarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi antum semua. Semoga berkah setiap ilmu yang antum pelajari. Sekian, terima kasih.
Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.